Kita ya, cukup 1 melakukan, jam segala macam. kita cukup 7 sampai 5 menit, 7 sampai 10 menit. 5 menit juga udah oke. 7 sampai 10 menit 7 itu sampai sehari? 10 menit. Satu kali aja sehari cukup. Satu kali Cukup, sehari ya. aja cukup ya? Cukup. Oke. Tapi karena kita sudah tahu metodenya, kita jadi langsung bisa masuk ke gelombang yang deep. Kita bisa masuk langsung ke tahapan yang paling deep, yang paling dalam, di mana kita sudah bisa langsung terkoneksi dengan medan frekuensi bumi. Iya. Gitu. Dan sebenarnya kita bisa akses di sana, di dalam tuh banyak sekali yang bisa kita akses di dalam. Dan itu nanti akan, kalau di Past Grid ini saya sudah buat masing-masing tujuannya tuh jelas. Jadi kalau mau urusannya jodoh, ya kita aksesnya untuk jodoh. Ketika universe yang menjadi support sistem kita, itu nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya bisa terjadi. Semua ya? bisa terjadi. Gak karena memang mungkin, ya? Universe dan seisinya ini diciptakan untuk jadi support sistemnya kita ya, untuk support sistemnya manusia. Karena kan manusia ini diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Yang namanya khalifah itu pasti segala sesuatunya udah disiapkan. Ketika kita ada mental blocking atau ada beban terlalu banyak di pikiran, di tubuh juga banyak mengalami blocking energy. Jadi kita akan beresin dari situ dulu. Karena apa? Pasti dia akan banyak mengalami turbulence di awal. Seperti kayak misalnya mual, kepalanya sakit, kupingnya berdenging gitu. Itu pasti akan terjadi adjustment. Oke, selamat malam, selamat datang di channel Ngaji Roso. Nah, sekarang saya podcast bareng sama narasumber. Nah, narasumber ini juga luar biasa ya. Saya biasanya panggilnya namanya Cimimi. Halo Cimimi, Halo. Gimana kabarnya? Baik. Oke, nah Cimimi ini, beliau ini pencipta ilmu yang namanya Past Grid. Ya, Past Grid ini nanti akan kita bahas ya secara lengkap ya. Halo, oke, Cimimi, kalau kita bicara yang namanya manifestasi ya, ini kan semua orang kan kayaknya butuh ya manifestasi. Orang udah tahu lah yang namanya manifestasi. Tapi bagaimana sih kita bisa mendapatkan atau mencapai manifestasi dengan cepat gitu loh? Udah cepat, mudah lagi. Itu bisa gak sih kayak gitu? Atau cuma hanya angan-angan doang gitu, Ci? Sangat bisa. Sangat bisa? Sangat bisa. Bahkan nggak ada waktu jeda, nggak ada delay. Nggak ada delay? Nggak ada delay. Biasanya kalau manifestasi yang itu ada delay? Semua manifestasi itu biasanya dari proses manifestasi menuju ke proses realita ada yang namanya proses delay. Proses delay? Proses delay untuk menuju menjadi realita. Jadi ada waktu tunggu. Waktu tunggu itu waktu delay ya, waktu jeda, waktu delay. Di ranah kuantum kita menyebutnya waktu delay. Dalam proses delay ini bisa terjadi, bisa enggak. Karena yang bersangkutan intensinya enggak kuat. Atau intensinya tidak selaras. Ya. Nah ini yang membuat si manifestasi bisa terwujud, bisa tidak. Iya. Tapi sebenarnya kita bisa lewat jalur yang shortcut, di mana kita nggak perlu lagi masuk ke fase delay ini atau ke waktu tunggu. Jadi pada saat proses manifestasi, saat itu juga terwujud gitu. Bisa dengan cepat ya? Bisa dengan cepat. Dan itu udah terbukti banyak ya, Koleo ya. Iya. Nah, kita perlu tahu nih ya, bisa cepat, tidak ada delay, itu menggunakan metode apa? Benar nggak? Sebenarnya kan banyak metode-metode yang ada di luar kan banyak sekali ya. Ada yang berhasil, ada juga yang tidak, macam-macam lah seperti itu. Nah, kita langsung bahas yang namanya Past Grid. Past itu tuh satu kata adalah masa lalu atau ini adalah singkatan atau gimana, Ci? Past Grid ini adalah kepanjangan dari P-nya ini presence, A-nya alignment, S-nya stillness, dan T-nya transmission. Oke, tolong jelasin satu persatu, Ci. Jadi presence itu kita sepenuhnya ada di sini, kita sepenuhnya hadir di sini. Jadi kayak sekarang hari ini nih, malam ini saya lagi podcast sama Koleo gitu ya. Dan di Ngaji Roso gitu ya. Ngaji Roso, saya malam ini sepenuhnya ada di sini. Body, soul, and mind ada di sini. Ini presence. Tapi kalau saya duduk di sini, secara body saya di sini, tapi pikiran saya masih di tempat lain, ya. Dan soul saya juga di tempat lain. Nah itu saya belum presence. Kalau jadi presence itu hadir sepenuhnya di sini. Jadi kita benar-benar ada di tempat ini. Sehingga kalau ditanya, kalau kamu presence, kamu lihat apa aja di sini? Saya tahu di sini misalnya ada 5 orang, terus warna goldennya apa? Iya. Ada NS Jones, kemudian warna goldennya apa? Di belakang ada apa? Itu presence. Tapi kalau orang nggak presence ditanya, dia mesti dulu begini, ada apa ya? Ada apa? Nah itu. Gua nggak merhatiin tuh. Dia nggak merhatiin, dia belum presence. Saya itu Mas Hendra pakai bajunya warna apa gitu. Terus dia mesti nengok lagi gini, Gua kira nggak pakai baju gitu. Gua tahu pakai baju gitu kan. Itu presence. Ya kemudian alignment itu adalah tentang selaras. Iya. Mikrokosmos yang di dalam dan mikrokosmos yang di luar itu mikro selaras. Dan makro. Mikro dan makro itu selaras. Jadi inside outside itu selaras ada di inline yang sama. Nah kebanyakan kita lain di mulut, lain di hati. Mulutnya bilang A, di dalamnya B. Ya karena itu kan gak selaras sehingga universe juga bingung nih, gitu kan? Kalau yang keluar outputnya sama input yang di dalam beda, itu kan juga sebenarnya udah terjadi kekacauan kan? Di dalamnya sendiri udah terjadi kekacauan.
Jadi kalau in alignment itu jadi antara yang di luar yang di dalam tuh selaras. Oke, kalau bicara selaras itu selaras dengan apa? Selaras dengan kata-kata kita. Maksudnya universe itu selaras dengan kata-kata kita atau universe selaras dengan apa nih? Katanya di Intensi dalam kita, frekuensi intensi. kita dengan frekuensi universe tuh selaras. Oke. Itu yang dibilang selaras ya. Iya. Selaras itu bukan hanya tentang apa yang ada di dalam hati kita dan apa yang keluar dari mulut kita, tapi selaras itu juga apa yang ada di dalam diri kita, frekuensi kita itu dengan frekuensinya universe itu selaras. Bisa beresonansi dengan baik. Oke. Ya, jadi melampaui dari sekedar tarik menarik, melampaui dari sekedar berada di satu frekuensi yang sama, Iya. tapi kita juga nyambung dengan frekuensinya semesta. Nah, Beresonansi ya. Nah, Kita iya. nyebutnya beresonansi. Nah, kalau kita bicara satu frekuensi kan selaras kan antara yang ada di dalam diri kita dengan yang ada di universe nih kan. Universe ini kan sebenarnya luas. Luas, betul. Ya kan? Jadi selaras dengan universe apa? Itu yang perlu ditanya kan Ya, betul. sama seseorang gitu kan. Ini menarik ya, Iya. Leo, karena banyak sekali kita belajar kelas-kelas energi atau kelas-kelas pemberdayaan tentang law of attraction. Iya. Kita selaras dengan semesta. Iya. Semesta ini luas. Iya. Di semesta ini segalanya ada. Iya. Segala macam ada. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan gitu ya. Yang digorong-gorong gitu, yang di tempat sampah itu juga bagian dari semesta gitu. Iya. Nah, tapi di Past Grid ini semuanya sangat jelas. Jadi di Past Grid ini semua langsung straight to the point. Yang mau dicapai apa? Yang kita mau beresin apa? Manifestasinya untuk apa? Untuk relationship kah? Untuk uang kah? Atau untuk karir kah? Kesehatan gitu. Kesehatan kah? Ya, healing kah? Itu Jodoh jelas. jodoh bisa nggak? Juga bisa. Jodoh Semua. bisa. Jadi di Oke. Past Grid ini ada semua di semua aspek kehidupan ini ada. Oke. Jadi kita jelas ada mekanismenya dimulai dari semesta yang mana. Sadari aja dulu, kita ini tinggal di atas makhluk yang juga hidup. Kita makhluk hidup yang tinggal di atas makhluk hidup. Kita tinggal di atas bumi ya. Dan bumi ini hidup loh. Bumi ini sama seperti kita. Bumi ini juga punya sistem saraf. Bumi ini juga punya titik-titik nadi. Iya. Bumi ini juga punya biofield. Bumi ini juga punya cakra gitu. Iya. Dan bumi ini nurturing loh. Bumi ini menghidupkan. Dan dia terus kasih kita source untuk hidup gitu. Nah, jadi yang pertama adalah kita mesti punya hubungan yang bagus, resonansi yang bagus dengan bumi ini, dengan medan frekuensi bumi. Ya, jadi kalau selama ini kan kita nggak pernah sadar nih. Mungkin kita sadar, kita tahu bahwa bumi ini hidup gitu. Tapi kita lupa untuk membangun bonding secara frekuensi ini dengan bumi. Kalaupun kita berusaha membangun hubungan baik dengan bumi, yang ada sekarang kan, oh buminya disayang-sayang, kasihanin buminya dirawat gitu. Tapi tetap aja frekuensi kita sama frekuensi bumi nggak pernah ketemu. Kita nggak pernah beresonansi dengan baik dengan medan frekuensi bumi, ya. Nah, sadari aja. Analoginya gini, kalau kita ngontrak rumah sama si pemilik rumah, hubungan kita harus bagaimana? Harus baik. Harus baik. Oke. Ya kan, kalau nggak nanti suruh pindah, suruh cari kontrakan tempat lain. Betul. Atau harganya dinaikin berlipat-lipat. Iya. Begitupun kita dengan bumi. Kita sudah punya hubungan yang baik nggak sama bumi? Punya bonding yang baik nggak sama bumi? Kita udah cek belum? Resonansi kita sama bumi bagaimana? Nah, karena apa? Medan frekuensi bumi ini, ketika kita bisa beresonansi baik dengan medan frekuensi bumi, maka si medan frekuensi bumi inilah yang akan mengantarkan resonansi kita menuju ke kosmik dan ke makhluk yang lain yang ada di muka bumi ini selain kita. Kan selain kita ada pohon-pohon, ada binatang-binatang, ya kan, ada udara, ada yang lain-lain, ada air, banyak lah komponennya ya, elemennya banyak. Nah, bagaimana kita bisa beresonansi dengan mereka kalau kita tidak beresonansi dengan baik dengan bumi? Oke. Gitu. Jadi kalau di Past Grid ini jelas. Ya, itu yang namanya alignment ya. Ya. Selaras ya. Selaras. Oke. Kalau yang transmission gimana? Itu transmission itu setelah transmission ini adalah jalan yang kita pakai untuk menuju ke sana, ke arah resonansi. Setelah kita melampaui 3 tahapan ini dari Past Grid ini ya, dari presence, alignment, dan stillness ya. Stillness ini diam tapi sadar, sadar tapi diam. Jadi seperti kita masuk ke kondisi meditatif ya, sadar hening ya. Yang orang-orang bilang suwung ya. Nah, kemudian kita masuk ke fase transmission. Transmission ini adalah jembatan kita untuk masuk mengakses ke medan frekuensi bumi, beresonansi dengan medan frekuensi bumi. Nah, itu cepat sekali kita melakukannya ya, Koleo ya. Jadi kalau di teknik meditasi yang organik, di teknik-teknik yang organik yang lain, Koleo butuh waktu berapa lama untuk meditasi? Ya, umumnya ya mungkin bisa 30 menit minimal, kita ya, cukup 1 jam segala macam. Kita cukup 7 sampai 5 menit, 7 sampai 10 menit. 5 menit juga udah oke. 7 sampai 10 menit 7 itu sampai sehari. 10 menit. Satu kali aja sehari cukup. Satu kali sehari aja cukup ya? Cukup. Oke. Tapi karena kita sudah tahu metodenya, kita jadi langsung bisa masuk ke gelombang yang deep. Kita bisa masuk langsung ke tahapan yang paling deep, yang paling dalam, di mana
kita sudah bisa langsung terkoneksi dengan medan frekuensi bumi. Iya. Gitu. Dan sebenarnya kita bisa akses di sana, di dalam tuh banyak sekali yang bisa kita akses di dalam. Dan itu nanti akan, kalau di Passgrid ini saya sudah buat masing-masing tujuannya tuh jelas. Jadi kalau mau urusannya jodoh, ya kita aksesnya untuk jodoh. Kita mau tujuannya uang, ya aksesnya uang. Oke. Uangnya mau nominal sekian juga ada ada aksesnya ya. Uangnya juga ada aksesnya, uang harian, uang mingguan, uang yang nggak putus-putus, uang dalam jumlah miliar, triliun, itu juga beda cara aksesnya. Oke. Ada caranya tersendiri. Dan untuk jodoh juga ada aksesnya buat ada percintaan aksesnya. ya. Percintaan juga sama. Oke. Gitu kan. Cuma untuk social relationship ya kan. Jadi cuma untuk pertemanan aja, atau memang yang sudah serius fix untuk jodoh gitu. Itu juga beda. Oke. Nah, itu bagaimana dengan yang tadi kan Passgrid? Passnya kan udah dijelasin tuh presence, alignment, stillness sama transmission kan. Nah, grid itu apa? Grid ini banyak orang mengartikan grid ini kayak jaring-jaring ya. Jaring-jaring. Kayak itu ya, kayak layar di handphone, ya, kamera, ada grid kan, kotak-kotak itu ya. Atau kalau kita lihat buku bola dunia itu kayak atlas, itu kan bumi. Oh iya, bola dunia betul. Ya. Ada kotak-kotak ya, garis-garis. Pengertian grid di sini adalah grid ini adalah medan penghantar gelombang frekuensi. Penghantar. Jadi jaring-jaring penghantar gelombang frekuensi. Dan setiap kita memiliki grid. Manusia punya grid sendiri, bumi punya grid sendiri, pohon dan lain-lain, semua yang ada di universe ini masing-masing punya grid sendiri-sendiri. Jadi grid ini yang menjadi penghantar medan frekuensi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Oke. Nah, jadi di kelasnya Cimimi yang Passgrid itu, jadi belajar itu adalah untuk menyelaraskan ya. Melalui apa? Grid ya. Melalui metode Passgrid. Melalui metode Passgrid metode Passgrid ya. Nah, yang menarik ya, Cimimi ini menemukan atau menciptakan ilmu Passgrid ini sudah dipatenkan ya, Ci ya? Sudah dipatenkan, sudah ada hakinya. Jadi udah nggak ada orang lain yang the one and only, satu-satunya di dunia teknik ini, hanya saya yang punya. Oke. Nah, terus di kelas itu tuh apakah melakukan yang namanya afirmasi? Di kelas saya tidak ada afirmasi, tidak ada mantra-mantra, tidak ada ritual tertentu, tidak menggunakan alat bantu apapun, dan juga tidak ada gerakan-gerakan khusus. Cukup datang, duduk diam, terkoneksi dengan diri, terkoneksi dengan nafas. Curhat ada nggak? Oh, enggak ada curhat, saya bukan psikolog. Jadi kalau mau curhat silakan pergi ke profesional ya, ke psikolog ya. Karena saya pasti nggak akan bisa kasih solusi. Jadi di kelas saya nggak perlu menceritakan problemnya apa, tujuannya apa. Nggak perlu. Jadi kerahasiaan, privacy itu terjaga 100%. Iya, kadang-kadang kan kalau salah orang cerita akhirnya waduh jadi gosip kan, nyebar tuh. Viral tuh jadinya. Jadi aman. Praktek nanti kita. Boleh nanti kita praktek, boleh. Iya. Boleh nanti kita praktek. Cukup 5 menit dan kita praktek. Oke. Nah, jadi nggak perlu afirmasi, nggak perlu ada sugesti lagi, dan nggak perlu ada journaling yang seperti biasa journaling, dan juga nggak ada yang namanya cerita-cerita curhat, nggak ada. Terus nggak perlu gerak-gerak tubuh atau gimana gitu, nggak ada. Nanti kalau mau cerita resultnya aja. Dan itu dan prakteknya juga nggak perlu meditasi berjam-jam ya? Nggak perlu berjam-jam meditasi. Kita cuma cukup 7 sampai 10 menit. Oh, ini langka ini, jarang-jarang gitu ya. Wah, ini teman-teman kalau misalkan Anda tertarik ya, dan ini memang tujuannya adalah di kelas itu tujuannya adalah untuk manifestasi aja ya. Manifestasi, semua aspek kehidupan. Semua aspek kehidupan. Iya, tujuannya jadi nanti bukan cuma satu aspek kehidupan aja yang bisa diselesaikan. Misalnya saya cuma urusannya mau uang. Bisa jadi pada saat itu juga beberapa aspek yang lain ikut terselesaikan. Kenapa bisa seperti itu, Ci? Karena kita langsung bekerja di medan frekuensinya universe. Medan frekuensi ya. Nah, ada bedanya nggak sih, Ci? Medan frekuensi sama medan energi? Ada nggak? Energi itu biasanya kan orang kan ngomongnya energi. Ada orang ngomong vibrasi, ada orang ngomong frekuensi. Ini sama aja atau segala gimana? Sesuatu yang memiliki energi pasti memiliki frekuensi. Energi pasti memiliki frekuensi. Oh gitu ya. Ya. Tapi ini kayaknya lebih inti lagi atau gimana? Sama aja sih. Sama aja ya. Ya, tapi kalau mau lebih detail itu kan lebih baik datang ke kelas ya. Betul ya, lebih baik datang ke kelas ya. Detail, gitu. Berarti caranya aja ya, metodenya ini yang memang sudah diciptakan sama Cimimi dan sudah dipatenkan ya. Sudah dipatenkan. Dan dasar keilmuannya juga sudah dipatenkan. Jadi tidak ada klinik di kelas saya, tidak ada hodam di kelas saya. Nggak ada hodam? Nggak ada hodam, nggak ada entitas. Oh, nggak ada entitas? Dan Passgrid tidak berlandaskan pada keyakinan apapun. Jadi tidak ada hubungannya dengan dogma, karena ini murni sains spiritual. Jadi dasar sainsnya sangat jelas. Peserta yang ikut di kelas, setelah kelas mereka bisa cari referensinya di Google atau cari referensinya di AI bahwa ini
100% punya dasar sains yang jelas. Oke, Ya. menarik loh. Nggak pakai afirmasi, nggak pakai sugesti, nggak perlu journaling, meditasi berjam-jam udah nggak perlu, gerak-gerak tubuh juga nggak perlu, terus juga nggak perlu cerita-cerita curhat, konseling sampai nangis-nangis itu nggak perlu juga ya. Nggak perlu. Wah, keren. Disentuh nggak tubuhnya? Nggak, kita nggak boleh menyentuh. Sentuh-sentuh nggak? Nggak boleh sentuh. Oh, nggak boleh sentuh ya? Tidak boleh ada Oke. sentuh-sentuh di Jadi sini. nggak ada personal Ya. touch ya? Tidak boleh ada personal touch, apapun itu. Hmm. Di teknik ini, karena selain teknik manifestasi, di sini juga ada teknik healing. Kita juga bisa menghealing dengan metode ini, Oke. tapi tidak diperkenankan untuk menyentuh. Dan healing ini bisa kita lakukan jarak jauh. Jadi saya sering sekali melakukan healing untuk beberapa klien yang ada di luar negeri, seperti kayak di Melbourne, di Timur Tengah, itu banyak sekali klien saya, dan saya lakukan jarak jauh dari sini. Oke. Itu saya cukup 7-8 menit, mereka di sana merasakan efeknya. Oke. Dan teman-teman yang sudah di kelas advance, alumni yang di kelas advance, itu sudah bisa melakukan hal yang sama, sudah bisa melakukan healing jarak jauh. Oh, kalau dari tanpa kelas harus menyentuh. kalau dari kelas advance Ya. sudah bisa menghealing orang Ya, ya. sudah bisa menghealing orang, bantu manifestasi orang, dan itu semua cukup dikerjakan jarak jauh, online, Online ya. online, tanpa harus janjian juga. Jadi orangnya bisa mengerjakan di sini gitu. Iya, kenapa? Oh, biasanya oke. Mm-mm. Baby, sampai saking serunya. Karakternya dari teman-teman. Oke, Ci, boleh cerita gak 1-2 testimoni gitu, 1-2 testimoni. orang yang sudah ikut kelas sebelumnya seperti apa, Ya. setelahnya jadi apa gitu? Banyak yang datang ke saya sudah dalam kondisi terpuruk Iya, secara financial, relationship, bisnisnya lagi hancur, iya. hubungan rumah tangganya juga lagi cukup parah, cukup berantakan ya. Itu dalam waktu 3 bulan semua membaik, satu persatu semua membaik. Dan sekarang kondisinya sedang on top, lagi on the top, lagi bagus-bagusnya, Oh, lagi sangat bagus-bagusnya di semua aspek ya. di semua Dia aspek. juga cukup amazed kenapa bisa begini. Satu hal yang harus kita pahami, ketika universe yang menjadi support system kita, itu nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya bisa terjadi Semua ya. bisa terjadi Nggak ada karena yang memang mungkin ya. universe dan seisinya ini diciptakan untuk jadi support sistemnya kita ya, untuk support sistemnya manusia. Karena kan manusia ini diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Yang namanya khalifah itu pasti segala sesuatunya sudah disiapkan, sudah disediakan sama yang maha kuasa. Jadi di kelas Passgrid saya yakinkan ke para peserta dan ke para alumni bahwa kita tidak dilahirkan untuk menjadi miskin, kita tidak dilahirkan untuk menjadi sengsara. Iya. Karena kita ini adalah khalifah di muka bumi. Dan khalifah pasti udah dibekali dengan source yang cukup maksimal ya, yang nggak akan pernah habis ya. Jadi nggak usah khawatir. Mental blocking kita rilis dulu, kita selesaikan dulu semua mental blocking terhadap uang, mental blocking tentang rasa tidak layak, itu kita beresin dulu. Setelah itu mereka akan lihat bahwa dunia dan seisinya ini memang source yang tidak akan pernah habis untuk kita. Selama apa? Selama kita bisa membangun bonding yang bagus, hubungan yang bagus dengan universe, dengan alam semesta. Oke. Gitu. Ya. Membereskan mental block, mempercepat atau mewujudkan manifestasi dengan metode Passgrid yang dimana nggak perlu afirmasi, nggak perlu sugesti, nggak perlu journaling, nggak perlu konseling curhat, nggak perlu meditasi berjam-jam ya. Nggak perlu. Kenapa? Hutang lunas. Ada, sudah ada hutang lunas. Kalau hutang lunas itu paling banyak testimoninya Paling di kelas. banyak. Wih, mantap. Paling banyak. Ya. Jadi ini ada satu testimoni yang menarik. Jadi ada satu peserta yang baru join di kelas Passgrid itu hari Kapan? Sabtu kemarin ya. Sabtu kemarin. Sabtu lalu. Minggu lalu nih. Minggu lalu Minggu Sabtu lalu. dia join. Jadi baru berapa hari ya? Sabtu, Minggu, Senin. Hari ini ada apa? Hari ini Kamis. Hari Kamis ya. Kamis, ya. Belum 1 minggu ya Belum berarti 1 ya. minggu, ya. Tadi siang itu dia telepon saya. Iya. Dia bilang dia nggak percaya kenapa ini hasilnya begini secepat ini. Iya. Karena dia dalam kondisi keuangannya cukup memprihatinkan saat ini. Tiba-tiba selesai dia latihan, dia habis praktekin metode ini, dia latihan tadi selesai sholat zuhur siang tadi. Begitu dia baru buka mata, handphonenya bunyi dan dia langsung dapat pesanan 700 pieces Wow. kemeja. Keren. Ya. Nah ini ya semua teman-teman pasti mau ya semuanya ya. Biar penghasilannya meningkat, ya biar usahanya juga omsetnya makin besar, dan juga percintaannya bisa dapat jodoh atau yang sudah punya pasangan bisa buat makin harmonis dong. Banyak sih di kelas saya masuk kasusnya sudah di ujung tanduk. Iya. Kemudian mereka harmonis lagi. Ujung tanduk tuh udah hampir mau divorce ya. Jadi udah dalam proses, tapi kemudian mereka bisa harmonis lagi. Oke. Kalau untuk kasus yang kayak perselingkuhan tuh bisa dibantu gak sih dengan metode Passgrid itu? Akhirnya jadi kembali lagi. Bisa ada pasangan beberapa harmonis. juga. Bisa ada. ya. Biasanya kan yang di ujung tanduk udah mau divorce itu Macam-macam tuh karena ya. karena salah satunya yang berselingkuh kan. Iya. Dan ini selesai loh di Passgrid. Oke.
Nah, untuk usaha naik. banyak usaha naik. Oke. Nah, Ci, saya mau nanya lagi deh. Kalau ngomongin tentang tadi ya medan frekuensi ya, berarti antara diri kita dengan yang namanya universe itu harus selaras ya. Harus selaras. Harus selaras ya. Harus selaras. Karena selaras itulah. Jadi hal-hal yang kita inginkan itu bisa cepat terjadi Bisa ya. cepat terjadi. Oke. Nah, sebenarnya inti dari kelas Passgrid adalah untuk menyelaraskan ya. Ya, menyelaraskan. Ya, meskipun kalau dia ada mental block ya, mental blocknya diberesin juga ya. Beresin Jadi tuh juga. sekali kerja semuanya bisa beres ya, bukan satu-satu gitu ya. Iya, karena kita masuk ke sistem. Oke. Ilmu tuh berkembang paralel ya. Ilmu terus berjalan paralel. Sama seperti teknologi. Mm-mm. Ya, kalau dulu masih pakai tombol pencet-pencet, Mm-mm. lama-lama semua serba digital, Iya. serba touchscreen. Oke. Begitupun Passgrid. Passgrid ini sekarang boleh dibilang masuk dalam kategori yang paling terkini, paling termutakhir ya, paling revolusioner. Karena apa? Kita langsung masuk ke dalam sistem. Jadi bukan di luar sistem lagi. Sistem Karena universe maksudnya. Sistem universe, karena kita udah nggak menggunakan afirmasi, nggak menggunakan mantra-mantra, nggak menggunakan niat. Jadi mungkin masih ada yang gini, saya niat memperbaiki relasi saya dengan si A, si B, si C. Di Passgrid enggak, nyemplung aja langsung masuk. Karena universe lebih tahu apa yang paling baik yang dibereskan untuk dia. Oh, tinggal nyemplung aja. Nyemplung, kita langsung masuk ke dalam sistem dan di dalam akan langsung diberesin. Oke. Butuh Jadi- waktu berapa lama sih? Tergantung dari intensinya dia dan tingkat surrendernya dia. Semakin dia surrender, semakin dia percaya, itu akan makin cepat. Orang yang seperti apa yang susah untuk masuk ke kelas Passgrid ini? Yang susah itu yang biasanya tingkat stresnya masih cukup tinggi atau orang yang terlalu pakai logika. Karena di kelas ini kita nggak main logika. Orang yang terlalu otak kiri sekali, orang dia semua serba pakai pikiran, semua serba mengandalkan pikiran. Nah, itu masih agak susah untuk masuk di kelas ini. Bagaimana menangani kasus yang seperti itu, Ci? Ada step-stepnya untuk yang kasus-kasus seperti ini. Biasanya akan dikerjakan dengan soft dulu, secara soft ya. Pertama dengan teori, dia belajar dulu secara teori. Karena Passgrid ini secara sains sangat bisa dijelaskan, juga sangat bisa dicari referensinya. Biasanya mereka memahami dari situ dulu, dari teori. Kemudian dari teori, saya bawa dia masuk ke step yang paling soft dulu. Karena apa? Biasanya ketika kita ada mental blocking, atau ada beban terlalu banyak di pikiran, di tubuh juga banyak mengalami blocking energy. Jadi kita akan beresin dari situ dulu. Karena apa? Pasti dia akan banyak mengalami turbulence di awal. Seperti kayak misalnya mual, kepalanya sakit, kupingnya berdenging gitu. Itu pasti akan terjadi adjustment. Jadi prosesnya very soft untuk mereka yang memang agak susah untuk masuk ke sini. Oke. Teman-teman yang di Instagram, di TikTok banyak yang tanya kan, gimana cara ikut kelasnya? Itu silakan hubungi aja nomor di bio TikTok atau DM nanti ya. Atau teman-teman hubungi adminnya di Rosso aja. Nanti kita hubungkan biar bisa ikut kelasnya si Mimi. Oke, nah ini kalau bicara kelas ya, saya tambahkan ya, teman-teman kalau mau ikut kelas nih, saat ini ada di Jakarta di tanggal 8 November. Nah itu kelasnya itu dari jam berapa sampai jam berapa, Ci? Kelasnya 1 hari full day dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Oh, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Iya. Oke. Oke, tadi itu di Jakarta ya. Di Jakarta saat Dan ini itu masih di Jakarta. kuotanya itu satu kelas itu berapa orang sih, Ci? Hanya 50 maksimal, orang gitu atau gimana? enggak. Karena saya menyebut ini bukan kelas. Jadi? Melampaui kelas, ini adalah laboratorium consciousness. Oh, laboratorium Consciousness. LC dong. Ya, LC betul. Jadi Baru ingat kepikir saya. LC Kenapa dari ya. kemarin nggak kepikir LC ternyata Koleo. Good idea tuh Koleo. Oleh Mas Hendra yang ngomong sih, Ya, nggak LC apa-apa. gitu. Tapi keren Koleo. Laboratorium Consciousness. Laboratorium iya, LC. Consciousness. Ini adalah ruang di mana kita kembali mengenal diri sejati kita, kembali pulang ke jagat alit kita. Jaga talit. Jadi saya yang idealisme dan perfeksionis ini, saya mengharapkan semua peserta selesai kelas mereka sudah bisa berpindah state. Makanya kelasnya saya buat se-intimate mungkin, kelasnya engagementnya peserta ke saya juga saya sangat menjaga ini supaya mereka semua bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau dibilang eksklusif, iya. Enggak hanya eksklusif ya, Koleo ya. Iya. Kelas saya ini eksklusif dan luxury. Karena apa? Karena saya pengen hasil yang terbaik. Jadi memang saya sangat-sangat batasi kelas ini. Oke, Satu oke. batch hanya boleh maksimal 15 peserta. Oke, nah itu nanti
kalau setelah ikut kelas, apakah ada bimbingan? Maksudnya ada grup Ada grup WhatsApp. grup WhatsApp ya? Grup WhatsApp seumur hidup, tapi kalau udah nggak betah ya boleh pergi lah dari grup itu. Nggak apa-apa. Gitu. Oke. Maaf Kak, kelas LC diadakan di mana sekarang? Kelas itu diganti LC, bukan kelas LC. Mas Hendra? Ya, teman-teman ya. Di Jakarta. Di Jakarta ya, kelas LC-nya ya. Teman-teman nggak mau jadi LC ke kelas ini ya. Laboratorium kosmik. Laboratorium Consciousness. Oh, konsisten kok kosmik sih gue. Oh iya. Laboratorium Atau kita consciousness. sebutnya ruang kesadaran aja Ruang ya. kesadaran aja, Mas. Ruang kesadaran ya. Nanti LC ya. jangan LC. Ruang kesadaran. Mas Hendra jago ya kalau singkat-singkat. Oke. Iya. Oke, jadi ruang kesadaran itu nanti jadwalnya itu tanggal 8 November ya. 8 November itu dibatasi hanya maksimal 15 orang aja. 15 peserta. Ya, dan Ini kan sesuatu hal yang baru kan buat teman-teman yang Iya. selama ini kan kalau misalnya kita bikin kelas pengembangan diri kan pasti ada yang dilakukan untuk kemudian mempengaruhi bawah sadar kita. Iya. Itu adalah afirmasi atau kemudian journaling dan lain sebagainya dan seterusnya. betul. Ini tanpa afirmasi, tanpa sugesti, tanpa apapun. Iya. Tapi dituntut untuk tadi jangan terlalu logika ya. Oke. Ketek RK ini benar ambasadornya di depan. Kan kita LC kok. Gara-gara LC rame jadi. Iya mantap lah Ci. Oke. Jadi maksimal 15 ya Ci ya. Ya, 15 Maksimal peserta. 15 orang. Oke. Spill harga nanti WA aja ya teman-teman ya. Kontak WA aja. nanti kita info. Tapi yang jelas kelasnya ini luxury. Ya kelas LC ini sangat luxury ya teman-teman ya. Iya. Oke, kayaknya harus jadi narasumber tetap di Ngaji Roso biar Ngaji Roso makin banyak warna dengan Ci ini ya. Dan kita praktek nanti ya Ci ya. Boleh kita praktek nanti. Aku pengen ngerasa. Boleh kita praktek. Jadi biar aku nanti juga bisa mengencourage teman-teman gitu. Saya juga pernah gitu kan. Kalau mau praktek juga. Sudah siap semua? Oke. Oke. Kalau teman-teman sudah siap semua, silakan ambil posisi yang nyaman. Posisi yang rileks, boleh duduk, boleh berdiri atau tiduran. Ambil posisi yang paling nyaman. Bawa tubuh ke kondisi yang rileks. Kemudian hanya niatkan untuk terhubung dengan saya. Saya nggak perlu tahu siapa saja dan berapa banyak yang saat ini ikut latihan dengan saya. Cukup teman-teman yang ikut latihan, niatkan untuk terhubung saja ke saya, ke sini. Ya. Kalau sudah siap niat terhubung ke saya, bawa tubuh dan pikiran ke dalam kondisi yang nyaman dan rileks. Dan niatkan saja untuk open receiving atau siap menerima, terhubung dan menerima, itu saja. Kalau sudah siap saya akan mulai. Sudah siap ya kayaknya ya? Iya, berapa menit kira-kira? Boleh Berapa ada yang bantu timer 5 menit? 5 menit aja ya? 5 menit Oke. ya, kita timer 5 menit. Oke. Oke. Oke, kita mulai ya kalau Iya. sudah siap ya. 5 menit ya, Cik Clara. Oke.
Udah. Udah, oke. Udah. Ya. Banyak yang punya ini ya. Banyak yang punya masalah financial problem dan relationship. Minta teman-teman testimoni dong yang tadi ikut join latihan. Iya. Yang dirasa apa? Bagian tubuh mana yang kerasa tidak nyaman? Betul katanya. Betul ya. Iya, live-nya sering ya, karena kena pembatasan teman-teman, sorry ya. Tenang katanya, Yes, tenang, pasti. Tadi itu Cimimi apain di saat meditasi? Ya, jadi pada saat tadi saya mengajak Pegang kepala ya. Ada yang tadi sakit kepalanya enggak? Kepala sebelah kanan belakang. Tadi ada yang kayaknya sakit kepalanya kanan sebelah belakang. Sakit, adem di perut. Yes. Kerasa ya? Kepala atas katanya. Ya, kepala atas. Beberapa di kepala. Beberapa ada problem di kepala karena kurang tidur kelihatannya. Kelihatannya banyak yang insomnia. Jadi kena di kepala.
Nah, tadi Cimimi itu bawa teman-teman ini tuh kemana gitu loh? Atau masuk ke dalam frekuensi apa atau gimana? Ya tadi saya bawa ke frekuensi 450 Hz ke compassion, unconditional love. Jadi yang saya bagi adalah energi cinta kasih. Yang otomatis kalau ada teman-teman yang sakit yang langsung karena ini energi cinta kasih pasti perannya akan menyelimuti dan membantu proses healing. Kepalaku kesemutan. Yes, karena saya juga kesemutan sebelah kanan. Pasti ada yang kesemutan kepalanya sebelah kanan. Nah, nanti di kelas dilakukan seperti ini juga atau gimana? Atau ada tambahan lagi atau gimana? Di kelas nanti kita akan belajar berbagai macam gelombang frekuensi dengan tujuan yang berbeda-beda. Dan setiap peserta nanti akan merasakan sensasi yang berbeda-beda juga di setiap frekuensi. Yang pasti nanti apa yang sekarang saya lakukan untuk teman-teman, nanti teman-teman bisa melakukan sendiri setiap hari. Dan nanti kalau sudah di advance, itu bisa membantu orang-orang terdekat. Bisa membantu untuk keluarga, untuk teman-teman. Bahkan beberapa yang di advance ini ada yang sudah mulai terima klien, sudah mulai bantu menghealing orang-orang terdekatnya juga gitu. Oke. Jadi nanti di kelas itu melakukan penyelarasan ya. Jadi boleh saya jelasin secara sainsnya. Jadi yang saya lakukan tadi adalah saya menyentuh biofield teman-teman yang ikut latihan. Ketika teman-teman mulai niatkan untuk terkoneksi dengan saya, terhubung dengan saya, maka saya bisa menyentuh biofield semua teman-teman yang tadi join latihan. Jadi yang saya lakukan adalah saya membawa biofieldnya untuk masuk ke medan frekuensi cinta kasih, ke medan frekuensi compassion. Jadi proses membagi energi frekuensi ini saya lakukan dengan menyentuh biofield. Saya nggak perlu tahu teman-teman tinggal di mana, rumahnya di mana, alamatnya di mana, jenis kelaminnya apa, namanya siapa. Tapi proses ini bisa saya lakukan. Bukan hanya ke 10 atau 20 orang, tapi ini kita bisa lakukan ke seluruh alam semesta. Jadi kita seperti bisa membungkus bumi. Itu kita bisa lakukan ke semua. Ke siapa saja gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Apakah ini tentang kesaktian atau lain-lain? Enggak. Di Passgrid tidak ada yang sakti. Yang ada hanya orang yang frekuensinya lebih tinggi. Karena kita semua dilahirkan dengan potensi yang luar biasa. Kita semua dilahirkan dengan potensi untuk menjadi sakti. Hanya sayangnya berbagai macam kondisi, pembatasan dan belief system yang kita pegang selama ini, belief system yang kita bawa sejak kita lahir ke dunia ini yang membuat akhirnya semua potensi ini tidak tergali maksimal. Iya. Dan di kelas Passgrid potensi ini akan kita gali kembali. Dalam satu hari teman-teman sudah bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Teman-teman bisa bonding dengan universe dengan mudahnya. Akan banyak hal luar biasa yang terjadi. Dan ini bukan magic ya, ini semua ada dasar sainsnya. Jadi yang intinya juga kalau di kelas Passgrid juga tidak ada yang namanya afirmasi, sugesti, nggak ada mantra-mantra, terus juga nggak ada sampai konseling, journaling, curhat-curhat itu nggak ada ya? Nggak perlu. Oke. Dan cukup, nggak perlu juga meditasi berjam-jam ya? Nggak perlu meditasi berjam-jam. Cukup 5-10 menit aja 5-10 menit. Dan itu bisa yang punya trauma bisa ke healing. Pelan-pelan ke healing traumanya.